Mungkin pada penasaran gimana view-nya kali ini. Aku akan langsung aja share. Jadi karena Jumat kemarin aku nggak bisa nge-live, aku ada post tentang chart IHSG per Jumat kemarin dan per Senin tadi pagi aku ada post ya. Nah, yang menarik adalah ini tuh pola rising wedge yang sebenarnya kalau dibilang secara tren memang trennya naik. Ada higher Dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo semuanya, lama nggak ketemu. Dari hari apa ya? Hari Kamis ya. Jumat marketnya turun pas saya nggak bisa nge-live, pas lagi ada urusan keluarga tuh waktu itu. Havelika, Dwi Prisya, Chris Harjo, Damita Tessa, Nadia Alfarisa, Edo Jalil, Juanda Cuan, Rasio Mologi, Fandi Yogi Suara, Fahrizal Muhammad, Randy Wijaya, Syah MHR. Hai semuanya, trader 1 menit. Rindu katanya. Hindratio 80, Jessica Amanda. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Tadi pagi mungkin teman-teman sempat dibikin jantungan waktu marketnya buka ya. Turun lagi. Tapi turunnya kalau aku bisa bilang sih hari ini benar-benar bagus banget patternnya, ketahan area support gitu, support yang sangat kuat. Nanti aku akan jelasin ya teman-teman ya. Cuman di sini kita masih belum bisa euforia. Kenapa kita belum bisa euforia? Karena trennya balik jadi sideways lagi sebenarnya ya. Jadi dengan breakdownnya pattern rising wedge Jumat kemarin, ini pattern IHSG ini balik jadi sideways lagi. Nah kalau patternnya jadi sideways lagi, ini strategi yang cocok adalah strategi swing trading. Jadi mungkin belum ke buy and hold kecuali untuk beberapa saham yang memang trennya masih positif. Kalau trennya udah patah kayak IHSG gitu, ya kita harus nge-swing, lebih ke nge-swing trading. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Hari ini ada trading saham apa aja? Ada beli saham apa? Ada jual saham apa? Christian Johan di Gojek IHSG. Oke, karena udah 1000 lebih yang nonton, mungkin pada penasaran gimana view-nya kali ini. Aku akan langsung aja share. Jadi karena Jumat kemarin aku nggak bisa nge-live, aku ada post tentang chart IHSG per Jumat kemarin dan per Senin tadi pagi aku ada post ya. Nah, yang menarik adalah ini tuh pola rising wedge yang sebenarnya kalau dibilang secara tren memang trennya naik. Ada higher low, ini low ya, higher low, terus kemudian ada higher high. Mungkin kemarin aku sempat gambarnya tuh kayak gini, higher low and higher high. Expectationnya begini, ini expectationnya membentuk higher low dan naik, tapi ternyata gagal dan dia malah turun. Pattern rising wedge ini dia targetnya setinggi ini, target jatuhnya tuh setinggi ini, setinggi dari patternnya ini dan diproyeksiin ke sini. Nah, jadi diproyeksiin ke tempat dia breakdown terakhir dari candle terakhir yang hijau kecil ini kalau bisa dilihat ya. Jadi sekarang sebenarnya IHSG tuh dia jatuh udah kena target dari pattern rising wedge-nya dan dia mantul. Yang menarik banget teman-teman, ini juga garis biru ini ada aku gambar sama beberapa kali dan di post juga di Instagram feed aku. Terus kemudian tadi pagi juga di morning briefing coach-coach kita juga ada bahas. Ini adalah garis yang lumayan sakral, yaitu 6480 nih. Ya, ini merupakan support yang sangat kuat sekali. Ini didapat dari high di Januari 2021. Angka cantik 21 Januari 2021. Tepatnya sih sebenarnya di 6.500. Tapi karena dia beberapa hari ketahan di sini di 64 sekian, aku tariknya agak di bawah di end of body instead of tail-nya dia. Dan kemudian di sini juga di area yang sama.
kita lihat bahwa sebenarnya garis biru ini sempat keuji sekali, terus mantul, which is itu bagus. Dan kemudian di sini bertepatan juga dengan MA50. Nah, jadi kalau bisa dibilang sebenarnya IHSG itu hari ini ketahan dua support sekaligus, yaitu support garis horizontal yang didapatkan dari high pada Januari kemarin dan juga didapat dari support MA50. Oke. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah market ini mau kemana? Path-nya bakalan kemana gitu. Mungkin teman-teman bingung kali ya, wah kemarin Jumat cut loss terus kemudian hari ini mantul naik gitu ya. Jadi ini kira-kira mau dibawa kemana sih market ini? Oke, kita lihat dulu dagangan mTrade gimana. Jumat kemarin kita ada jual, mostly kita profit taking untuk yang jangka menengah atau kita profit taking 14%. Ini ada yang jangka pendeknya waktu itu kena pembatasan risiko. ITMG cuan tipis juga 3-6%, Telkom juga single digit, Sido sampai 10%, Kalbe Pharma sampai 15%. Ini BBTN ada yang rugi ada yang untung. Kemudian tadi ada scalping IATA untuk jualannya. Nah, untuk belinya tadi kita ada beli beberapa saham seperti Tebik, ESA, Indi dan beberapa saham yang lain juga gitu. Oke, jadi path-nya IHSG ini bakalan kemana? Bakalan sideways, teman-teman. Jadi setelah breakdown dari pattern tracing wedge-nya, IHSG ini bukan uptrend lagi. Dalam jangka pendek dia nggak uptrend lagi. Nah, kalau dia sideways, gerakannya berarti bukan ke atas tapi zigzag. Mungkin hari ini mantul, besok masih bisa naik lagi, cuman jangan expect dia bakalan naik terus. Jadi mungkin hari Rabu atau Kamis kemungkinan akan bisa ada koreksi normal gitu ya. Jadi belum tentu juga besok 100% naik, enggak gitu. Jadi besok kemungkinannya 50-50 juga gitu ya. Ada kemungkinan untuk naik. Kenapa? Karena hari ini candlenya cukup bagus gitu. Itu ada yang nanya IATA-nya udah dijual tadi, udah swing trading, tadi scalping aja. Oke, jadi path-nya kira-kira kayak gini nih. Aku coba gambarin path-nya IHSG ya. Nah, jadi kayak gini lagi nih. Kayak gini lagi. Oke. Nah, hari ini tuh banyak saham yang aktif, terutama saham perbankan, baik perbankan old economy, perbankan yang konvensional maupun perbankan yang digital. Nah, perbankan yang konvensional sendiri, yang big perbankan kita akan coba bahas ya. Nanti kita juga akan bahas juga untuk perbankan digitalnya gimana. Kita start dulu dari BCA. Nah, BCA nih kalau teman-teman perhatikan, nih, ini dia, aku hapus aja ini pattern triangle-nya, aku hapus. Dan sekarang kalau teman-teman perhatikan, ini udah nggak guna lagi ya, aku hapus ya, karena dia breakdown dari pattern triangle-nya. Ini aku ambil supportnya didapat dari low pada tanggal 3 November di sini. Ya, jadi 2 dan 3 November dan dia mantul pas di support ini. Demikian pula ini pas kena MA50. Jadi mirip banget sama IHSG, dia pas kena MA50 juga gitu. Nah, terus path-nya BCA gimana? BCA ini kira-kira dia bakalan naik dikit sampai 7.600, kemungkinan akan turun lagi koreksi gitu. Intinya sih sebenarnya ini sideways-nya mungkin sekitar satu mingguan, disclaimer juga teman-teman ya, nggak bisa ada yang tahu pasti. Tapi kalau teman-teman nanya akhir tahun ini bakalan ditutup positif nggak? Sebenarnya kan tabel yang teman-teman sering lihat ya, tabel historical tiap bulan yang hijau merah tuh, IHSG itu kan hijau terus di bulan Desember selama 10 tahun terakhir, kalau nggak salah 10 sampai 15 tahun terakhir itu hijau terus. Nah, itu ngitungnya gimana sih? Itu ngitungnya dari awal Desember. Jadi dari 1 Desember sampai dengan akhir Desember gitu ya, sampai tanggal terakhir perdagangannya gitu. Nah, pertanyaannya
saat ini di tahun 2021 bakalan hijau nggak? Kemungkinan besar masih bisa hijau. Kenapa? Karena di akhir November udah dibanting ya. Jadi akhir November udah dibanting, justru malah ada kesempatan untuk dia naik atau di Desember ditutup positif hijau dibandingkan dengan awal Desembernya gitu. Jadi hijaunya tuh bukan dibandingin dengan Novembernya sebenarnya gitu. Oke, teman-teman, coba aku mau revisi target IHSG-nya ya, berhubung dia gagal breakout. Untuk target IHSG akhir tahun ini kemungkinan di area 6.800-an, 6768. Jadi sempat sebelumnya kan sampai ke 7.000 ya, tapi kayaknya bakalan ke 6768 aja nih. Mungkin nggak sih sampai ke 7.000? Well, selalu ada probability kayak di Oktober naik kencang seperti ini, tapi saya rasa sampai ke 68 aja mungkin. Kalau bisa dikasih lebih dari itu sih oke. Sentimennya apa yang paling gede di market saat ini? Sentimen yang paling gede dan yang paling dikhawatirkan adalah kasus varian Omicron itu udah semakin banyak di dunia gitu. Jadi total kasus terkonfirmasi itu 113 dan ditemukan di 8 negara. Ini udah jadi apa ya, satu momok tersendiri buat market. Jadi COVID itu memang nggak bisa disepelekan. Begitu menyebar kayak kemarin yang Delta kemarin ya, itu nyebar langsung langsung parah banget gitu. Jadi teman-teman, ini kita masih wait and see dulu. Marketnya juga balik jadi wait and see lagi ini ya. Nah terus kemudian untuk saham-saham yang hari ini aktif, aku mau bahas untuk saham perbankan BBYB, Bis Right Issue. Oke, chartnya ini kayaknya agak-agak belum disesuaikan ya dengan chart dari setelah dia harga teoritis dari right issue gitu. Anyway, untuk BBYB ini memang banyak sekali peminatnya ya teman-teman. Cuman ini fluktuasinya masih lumayan gede. Yang buat teman-teman yang belum dapat BBYB, wait and see aja dulu gitu. Nah, apa sentimen yang buat BBYB masih pada ekosistemnya dan growth-nya yang sangat tinggi sekali. Untuk user growth-nya itu sekarang mencapai 11 sampai 12 jutaan user, padahal beberapa bulan yang lalu tuh baru sekitar 6 juta user. Saya nggak tahu juga gimana caranya mereka lipat gandain itu ya. Oke, terus kemudian kita mau lihat untuk saham yang lainnya masih dari sektor perbankan. BBYB udah aku bahas sih teman-teman ya, yang punya hold aja deh, yang belum punya wait and see dulu. Nah ini yang menarik sama si BBRI nih, lucu nih chartnya. Jadi meskipun dia jatuh, tadi sempat breakdown, paginya sempat breakdown, dia ketahan juga, hampir semua ketahan MA50. Jadi nggak jadi turun, ya dia ketahan di sini. Ini sama, dia berpotensi naik tapi akan zigzag, bentuknya akan zigzag gitu. Oke, terus ada yang nanya BRIS, ingat nggak BRIS? Aku bilang hold selama apa? Selama di atas 2040, toleransi terakhir di 2000 gitu. Jadi kalau udah di bawah 2000, apa dong yang mesti dilakukan? Batasi resiko. Jadi 2040 tuh didapat dari end of body-nya, tapi kalau dihitung dari ekornya di sini di angka 2000. Jadi ya batasi resiko. Nggak usah ditangisi, kalau masih ada icon nangis berarti tanda bahwa nominal belinya kebanyakan ya. Jadi nominal belinya kebanyakan. Jadi caranya trading supaya slow, nyantai, nominal belinya tuh harus sesuai, jangan ketinggian, jangan terlalu rendah juga. Lebih baik terlalu rendah daripada ketinggian, karena untuk trading selalu ada peluang. Meskipun kalau buat long term investing peluang tuh jarang, tapi kalau buat trading tuh selalu akan ada peluang dari hari ke hari selama marketnya nggak crash. Bahas asing keluar Miss, ya mau gimana? COVID-19 ya, semua pada
mengantisipasi risiko COVID gitu. Bukalapak stay away dulu. Bukalapak stay away dulu, teknikalnya nggak bagus, terus ini banyak yang minta UNTR, UNVR. Aku mau bahas yang lain dulu. Hari ini tadi saham-saham blue chip tuh juga mengalami technical rebound, teman-teman. Salah satunya ada saham TLKM. TLKM udah naik lumayan tinggi, jangan dikejar. Ini kita lagi watch untuk ICBP. Oke, katanya habis mama live, can you help me study? Oke ya. Jadi ini ICBP, dia ketahan area support MA50 juga. Mungkin bisa mantul dikit sampai ke area 9.000 sampai 9.100-an. Buat yang mau swing trading sih bisa, tapi nggak akan terlalu aktif gerakannya, lebih aktif gerakan saham-saham bank kecil. Terus kita lihat agro. Agronya masih sideways juga. Tadi yang ternyata ada beli, ada trading. Ini kalau yang teman-teman beli Arto tadi, hold aja dulu juga. Aku lagi cari-cari ya teman-teman ya, buat potensi besok tuh. Yang pertama lebih ke ICBP, kemudian yang kedua kita lompat-lompat dikit deh. Ini menarik sih BSDE. Ya BSDE ini pattern yang jatuhnya tajam, dia didahului uptrend gitu terus jatuhnya tajam. Bisa kalau buat swing trading ini pantulannya juga bakalan lumayan ya, jadi kemungkinan bisa sampai 1140 1150 gitu. Yaitu untuk BSDE. Terus Bukalapak ya, banyak banget yang nanya Bukalapak gimana. Ini sih downtrend banget teman-teman. Cuman kalau ngelihat candlenya kayaknya koreksinya udah mulai terbatas. Tunggu technical rebound aja. Pokoknya begitu ada technical rebound buat kurangin posisi bertahap. Berisnya exit dulu aja, breakdown exit dulu aja, nggak usah dipikirin. Oke. Oh ya, ada sentimen dari CPO, hujan ekstrim saat La Nina. Ini bisa mengganggu supply komoditas terutama CPO. Jadi mungkin bakalan bisa berpengaruh pada harga CPO tuh bisa naik ya. Cuman wait and see dulu aja, karena harga CPO naik itu tidak serta-merta tercermin di harga sahamnya. Nah sekarang coba kita lihat untuk CPO gimana. BANK bentar ya. Ini LSIP malah breakdown. Ya ini udah breakdown dari support di sini. Jadi wait and see dulu aja, saham-saham CPO lagi banyak yang breakdown, wait and see dulu aja. Sama apa yang bagus untuk besok, tadi kan udah aku mention ya, ada ICBP menarik untuk di watch, terus BSDE juga. M-Trade sih udah masuk tadi untuk BSDE. Terus kita coba lihat BANK, Bank Aladin Syariah. Hari ini tadi naik, tapi naiknya saham-saham bank digital ini masih sideways gitu. Jadi kayaknya nggak ngarep terlalu tinggi sih, kayak BANK ini mungkin sampai 28 atau 28.50 aja gitu. Kita lihat ini ya, sektor telekomunikasi dan juga tawar-tawaran. Nih, ini Excel, chartnya masih oke, masih bagus untuk Excel ini. Dia sentimennya juga masih menarik ya. Ada sentimen merger and acquisition.
Terus meskipun masih harus nunggu dikonfirmasi oleh emiten, tapi ini chartnya masih oke, dia masih membentuk higher low gitu, jadi belum ada breakdown atau sesuatu yang berarti. Bahkan tadi hijaunya itu ini disertai dengan volume yang tinggi, ini juga disertai dengan volume yang tinggi, artinya daya belinya lumayan oke. Nah, Excel sih buat yang udah punya mungkin masih bisa ngehold ya, ngehold sampai keluar candle jelek. Beberapa hari sih mungkin sampai 3110 bisa, kalau dalam rentang waktu 1 bulan or less, Desember targetnya 3230 ya, kita lihat aja nanti. Terus hari ini tadi ada saham Menara yang juga aktif. Kita lihat TOWR dan juga Tebik ya. TOWR di sini juga hari ini dia mantul, dia bentuk higher low juga. Ini ada 1, 2, 3 yang bahkan bisa dibilang ini bentuk triple bottom sih, meskipun nggak terlalu rapi patternnya. Ini ada higher low dikit gitu. Jadi TOWR bisa di watch juga teman-teman. Terus kalau di Mtrade tadi kayaknya ada beli Tebik deh. Tadi ada beli Tebik, coba saya kasih lihat Tebiknya gimana. Ya, tadi Tebiknya mantul banget abis jatuh ke bawah. Ini patternnya cakep ya. Ini ada inverse head and shoulders itu, dia naik terus kemudian turunnya tuh pas banget ketahan di support yang merah ini, garis merah di bawah ini. Kita lihat untuk Tebiknya mestinya sih belum dijual. Ya tadi baru beli ya, 30.70 sampai 30.90 dapat barangnya agak-agak di atas di sini. Karena larinya tadi lumayan cepat juga. Buat Tebik upside-nya bisa sampai 3160 sampai 3260 gitu. BDMN wis nyuntulung kali. Oke, aku coba bahas BDMN. Mtrade guyur BBKP enak aja. Lagi breakdown ya BDMN-nya ya, stay away dulu deh buat BDMN-nya. Ntar aku gambar garis dulu di sini. Ini breakdown nih BDMN. Ini ada support juga di sini. Ya, dia udah breakdown dari 2 support ini. Jadi ya stay away dulu lah. Banyak saham perbankan yang ini. Yohanes lalu ya. Lagi capek ya, lemes banget. Mtrade kenapa nggak borong farmasi? Hendra B9 Scudetto. Pertanyaan bagus. Karena likuiditasnya kecil tadi, cuman antrian belinya nggak banyak gitu, jadi kita worry kalau misalkan kita beli nanti teman-teman mau jualannya susah ya. Marketnya lagi sideways teman-teman, jangan terlalu ngejar harga. Jadi kalau misalkan kita kasih tahu harga belinya maksimal di angka sekian, teman-teman jangan kejar di atas itu. Kalau bisa misalkan beli di harga tertingginya kita, ada antri juga di bawahnya gitu ya. Oke. Saham yang besok arah perbankan digital kemungkinan bisa naik lagi besok. Teman-teman, aku nggak lama ya malam hari ini ya. HK All In ICBP aman. Saya tidak pernah menyarankan untuk all in di satu saham, karena kalau cuan-cuan gede banget, kalau rugi gede banget, dan kalau misalkan masuk ICBP sih secara fundamental cukup menarik. Cuman nanti teman-teman kalau kehilangan peluang di saham lain, misalkan saham lain ada yang aktif, ya teman-teman nanti kecewa gitu. BBKP miss dibanting. Iya, nggak usah dibahas lah ini BBKP. Anyway, hari ini cuma turun 3% aja. Cuman aku udah bahas beberapa hari kemarin bahwa ini kurang cocok buat pemula ya untuk saham ini. Jadi fluktuasinya masih sangat riskan sekali.
Pentingnya lihat IHSG buat trader, buat ngerti the big picture of the market itu arahnya kemana gitu. Jadi kalau ngerti IHSG, kita tahu kayak tren besarnya itu kemana, itu akan ngaruh ke terutama saham-saham big caps. Kalau kita mau trading saham big caps, kita jadi bisa tahu arahnya kemana. Terus kalau untuk saham second liner, kira-kira ngaruh nggak? Biasanya kalau untuk saham second liner itu ngaruhnya pas dia lagi crash atau dia lagi turun gitu. Jadi di tahun-tahun sebelumnya, di tahun sebelum 2020 kemarin, sebelum pandemi, itu kayak kalau IHSG stagnan, saham second liner tuh masih banyak yang naik, terutama 2018 ya, sebelum case Jiwasraya kayak gitu. Banyak saham second liner tuh yang masih bisa naik rally gitu. Tapi setelah kasus Jiwasraya itu dan juga setelah pandemi kemarin, itu begitu IHSG-nya jatuh, saham-saham blue chip-nya jatuh, itu second liner dan third liner tuh keseret gitu. Jadi ada sedikit perubahan behavior di sini. Jadi kita harus hati-hati, lebih hati-hati. Saham-saham rumah sakit terbang nggak ya, kan panen Omnicorn. Tadi BMHS aktif. Jadi tadi Mtrade ada trading di BMHS juga. Ya, jadi teman-teman perhatikan di sini volume transaksinya lumayan tinggi, memang ada sentimen lagi, bisalah buat di swing trading gitu. Athena Aileen 3, bisa ya IHSG merah hijau kok tetap ceria. Gimana caranya sih? Aku juga nggak tahu. Konstruksi melempem. Tunggu bulan Desember. Desember kemungkinan akan aktif. Di GNS ya. Oke. Volatilitasnya tinggi banget ya di GNS ini. Hati-hati buat yang masih pemula, ini sehari bisa naik tinggi terus bisa turun lagi. Bukalapak udah aku bahas tadi. Banyak fenomena scalper, banyak bantingan, swing trader di breakdownin chartnya Anggi Topur. Itu karena, kenapa bisa begitu? Kenapa retail yang modalnya gede dikit aja itu kayak udah bisa ngegerakin atau ngeganggu harga di market? Kenapa? Karena peran dari investor besar atau investor institusinya tuh kurang gitu. Jadi big investornya kurang. Jadi kalau banyakkan retail ya kayak gini gitu. Market akan lebih cenderung volatile. Jadi ada orang punya duit dikit gitu ya, banyakkan dikit gitu. Dia mau scalping ya marketnya jadi nggak efisien menurutku. Jadi apa ya? You know lah, volatility jadi lebih gede. Maka dari itu sebenarnya peran dari investor institusi baik domestik maupun foreign itu penting banget. Jadi balik lagi sebenarnya kalau mau market ini naik secara sustainable, kalau mau indeks naik secara sustainable, saham-saham naik secara sustainable, itu sebenarnya Indonesia harus udah beres coronanya dulu. Ya, jadi kalau misalkan ada sedikit aja sentimen corona lagi, itu foreign bakalan mereka mengamankan diri gitu. Jadi mereka ngelihat behavior masyarakat Indonesia di sini ya cenderung lebih bebas ya. Memang nggak terlalu di lockdown sampai kayak gimana. Kemarin habis PPKM aja aku lihat di mana-mana mulai rame gitu. Nah, mereka mungkin ngelihat itu juga. Anyway, semoga COVID cepat minggat. Miss, coba tanyakan ke OJK mengenai kasus saham kayak NV, gimana tanggung jawabnya OJK terhadap investor. Wahai teman-teman investor, kalau kamu udah berani beli saham, itu tanggung jawab di diri kamu sendiri, bukan di OJK. Kenapa? Karena semua saham yang terdaftar di bursa itu ya sudah mengikuti aturan. Terlepas dari fluktuasinya naik atau turun, itu tanggung jawab diri kita sendiri. Gitu. Jadi kayak dulu waktu 2008 aku sempat rugi lumayan gede di saham Bumi. Ya, anyway, bukan salah emitennya, bukan salah sahamnya, salah diri sendiri. Kenapa beli banyak-banyak dan gak ada money management? Begitu.
Oke, Akra gimana? Oke ya. Sementara dia lagi breakdown dari pattern head and shoulder-nya. Cuman perusahaan ini fundamentalnya cukup oke. Jadi ya wait and see dulu aja teman-teman ya. United Tractors. Banyak yang nanya juga. Tadi aku lihat beberapa nanya United Tractors. Ya dia habis breakdown dari 2225 ini. Jadi jangan buru-buru dulu teman-teman. Intinya sih aku cuma mau ulang lagi, sejak IHSG breakdown dari pattern rising wedge-nya, maka tren saat ini adalah sideways. Sideways itu artinya apa? Sideways itu bukan uptrend, bukan downtrend juga. Bentar naik, bentar akan turun. Bentar naik, bentar akan turun. Jadi strategi yang paling tepat digunakan di sini adalah swing trading. Kalau yang nggak ngerti swing trading itu apa? Swing trading adalah strategi cuan bungkus ya. Astra International. Ya, MTrade tadi ada buy on weakness di ASII, bisa mantul kemungkinan sampai 61 atau 63 aja, bisa ada koreksi lagi gitu. Jadi cuan bungkus aja. Kira-kira kayak gitu sih teman-teman. Semoga bermanfaat ya Instagram Live malam hari ini. Selengkapnya mungkin akan dibahas di morning briefing besok jam 8.15 pagi. Teman-teman bisa gabung sebagai user VIP MTrade dengan cara klik link di bio saya. Saya Ellen May dan besok hari Sabtu ada seminar tentang Santa Claus Rally atau window dressing. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Salam profit. Bye-bye. Download aplikasi MTrade ya, jangan lupa. Jangan lupa download aplikasi MTrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.